Bismillah, masya Allah, la yasukul khair illallah. Bismillah, masya Allah, la yasribu su'a illallah. Bismillah, masya Allah, makana min ni'matin famin Allah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Malam hari ini kita berkumpul bermuajahah dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yakni memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dibilang sebut nama Nabi, jawab sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siti Aisyah kala itu sedang apa? Sedang ngejahit. Ya, sedang ngejahit. Ya. Pas ngejahit lampu minyaknya mati. Ya, kemudian apa? Jarumnya jatuh. Ketika jarumnya jatuh, lampunya mati, gelap semuanya. Sehingga pas Siti Aisyah cari itu jarum. Rumahnya Siti Aisyah dengan Nabi bukan kayak rumah kita, keramik pohonnya bukan. Masih banyak jerami, masih banyak tanah dan lain sebagainya. Susah nyari jarum. Sehingga Nabi masuk ke dalam, bercahayalah ruangan tersebut. Sehingga ketemu jarum tersebut dan Siti Aisyah pun mengatakan, betapa mulianya wajahmu wahai Rasulullah, dan betapa mulianya orang bisa memandangmu nanti kelak di akhirat. Lalu Nabi mengatakan, nanti ada yang tidak bisa memandangku di akhirat. Siapa dia? Manakala namaku disebut, dia tidak bersolawat kepadaku. Makanya kalau sebut nama Nabi, mendengar nama Nabi langsung bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, atau balas sallallahu alaihi wasallam. Jadi balas apabila mendengar nama Nabi. Yang al-fakir hormati para tuan-tuan guru, para ajengan, para kiai, wabil khusus ada kepala desa kita Haji Karta. Ini udah ketemu sama beliau berapa kali ini, dan ketemunya di acara maulid. Benar tadi bahwasanya beliau ini senang sama maulid. Kita doain beliau agar panjang umur. Amin atau amin. Biar lurahnya panjang umur, amin. Sehat walafiat. Kita doain Bapak Lurah dia jadi presiden. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kan kalau presiden depan maulid enak, betul? Betul. Yang bikin maulid jadinya nggak ditangkep, betul? Iya nggak? Betul. Yang al-fakir hormati juga, yakni Haji Usman beserta keluarga dan juga rombongannya, dan juga yang al-fakir hormati, yakni Ustadz Fajar dan juga Ustadz Diba dan para astadzid yang lain sebagainya, para ustadz, para ajengan, para kiai, para haji, yang tidak bisa al-fakir sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat al-fakir pada antum-antum sekalian. Kita doakan para kiai kita, para ustadz kita, para tuan guru kita agar dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, tanpa harus susah mencarinya, dan semoga Allah matikan nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah sekalian, malam kelahiran Nabi Muhammad adalah malam yang wajib untuk kita rayakan. Beb, kenapa bisa wajib, Beb? Bukannya itu sunnah, Beb? Bukannya itu mubah, boleh dikerjakan ataupun yang lainnya? Kenapa Habib menghukumi itu menjadi wajib? Kewajiban buat orang yang beriman, yang atas merayakan kelahiran Nabi Muhammad ini menjadi amat sangat wajib. Dari mana dalilnya wajib? Antum semua kenal nggak yang namanya Abu Lahab? Kenal nggak Abu Lahab? Bu, kenal nggak Abu Lahab? Kenalan di mana? Ali kenalan di Facebook gitu. Abu Lahab yang kita kenal, yang kita tahu dari Al-Quran, betul? Bahkan Allah berikan satu surat khusus untuk melaknat Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa Abi Lahab. Ini celaka kedua tangannya Abi Lahab. Kenapa? Karena dia sering menyiksa Nabi Muhammad, sering mencemooh Nabi Muhammad. Yang Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa kok menjadi Abu Lahab sebagai contoh? Karena Abu Lahab ketika kelahiran Nabi Muhammad, di malam kelahiran Nabi Muhammad,
hari Senin. Ulama mengatakan, banyak jumhur ulama, Nabi lahir hari Senin karena ketika Nabi ditanya kenapa berpuasa, Nabi mengatakan fihi ulidu, inilah hari kelahiranku. Maka para ulama pun mengatakan lahirnya Nabi Muhammad adalah hari Senin. Di malam kelahiran Nabi Muhammad, Abu Lahab datang nih budaknya Abu Lahab bernama Suwaibah. Suwaibah ini mengatakan, wahai Tuhan, engkau telah mempunyai keponakan baru. Keponakannya bukan perempuan, tetapi seorang laki-laki. Kala itu orang-orang jahiliyah, kalau punya anak laki-laki amat sangat senang. Maka Abu Lahab pada saat itu, ketika lahir keponakannya, siapa dia? Muhammad bin Abdullah. Maka Abu Lahab pun senang pada saat itu, saudara. Senangnya Abu Lahab bukan cuma senang di hati saja, tetapi diekspresikan kesenangannya. Lewat apa? Dipotongnya 40 ekor kambing, saudara. Dibagikan kepada orang-orang yang ada di Mekah pada saat itu. Dibagikan semuanya. Dan juga Abu Lahab membebaskan ini Suwaibah. Kenapa? Karena memberikan informasi tersebut. Coba bayangin, seorang yang kafir tetapi senang atas kelahiran Nabi Muhammad, gembira atas kelahiran Nabi Muhammad, padahal dia tidak beriman di kemudian hari, bahkan menjadi musuh Nabi Muhammad. Tapi atas rasa senangnya, Allah tidak hilangkan itu nikmat yang Allah berikan karena kesenangan dia terhadap kelahiran Nabi besar Muhammad. Sehingga apa? Nabi menginformasikan bahwasannya Abu Lahab nanti ketika di neraka, Abu Lahab setiap hari Senin tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Abu Lahab nggak disiksa. Orang kafir udah jelas masuk neraka, setiap hari Senin nggak disiksa, melainkan bukan cuma tidak disiksa, orang nggak disiksa di neraka itu satu nikmat. Akan tetapi keluar nih dari jarinya, dari jempolnya keluar, yakni susu yang bisa diminum langsung oleh Abu Lahab di setiap hari Senin. Bayangin, tersebab apa? Tersebab gembira atas kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajib kita gembira atas kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bukan sampai di situ saja. Kalau bukan karena kelahiran Nabi, kita nggak bakal kenal yang namanya bulan Ramadan. Betul? Kita nggak tahu syariat berpuasa. Kalau kita tidak mengenal Nabi Muhammad, tidak dilahirkan Nabi Muhammad, mana mungkin kita mengenal Allah? Yang pada bangsa jahiliyah pada masa dulu, orang-orang jahiliyah tidak menyembah Allah, melainkan dia buat patung di rumahnya. Orang kaya bisa beli patung yang besar di rumahnya buat dia sembah. Orang miskin beli patung yang kecil. Yang kecil juga mahal harga patungnya. Kadang-kadang ada orang yang jualan roti, dia bikin patung dari roti. Begitu dia nggak punya duit, itu patung dimakan. Dia bikin Tuhan dari roti. Begitu lapar, Tuhannya dimakan. Udah Tuhan saya lapar, saya makan aja dah. Itu orang-orang jahiliyah. Bahkan apa yang terjadi? Nih orang miskin kalau lagi keluar daerah, dia mau dagang, dia kalau mau dagang keluar daerah, orang-orang kaya beli patung kecil yang bagus-bagus, sehingga dia bisa sembah di jalanan. Tapi orang miskin pada kala itu mereka cari batu, tiga batu dipilih. Dari 3 batu ini dipilih satu batu yang paling bagus mana, ntar batu itu yang disembah. Yang 2 boleh dipakai buat istinja, dipakai buat cebok dari batu. Coba bayangin, nanti dia jalan lagi ketemu batu yang lebih bagus, diambil lagi batu yang tadi pakai cebok, dibuang sama dia. Sehingga apa? Batu yang bagus tadi disembah, ini bergeser fungsinya, tidak lagi jadi Tuhan, tapi boleh dipakai cebok, dan batu yang lebih bagus itu sekarang yang dijadikan Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillahi min dzalik. Itu zaman sebelum Nabi lahir. Maka datangnya Nabi Muhammad mengenalkan kita kepada Ramadan. Datangnya Nabi Muhammad mengenalkan kita kepada malam Isra wal Mi'raj. Datangnya Nabi Muhammad mengenalkan kita kepada nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran. Dan datangnya Nabi Muhammad yakni membawa kita minaz zulumati ila nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, zaman yang penuh iman, zaman yang kita mendekat kepada Allah. Tersebab apa? Tersebab adanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan perintah
untuk bergembira datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa? Kepada umatmu. Bi fadlillah, apabila mereka mendapatkan fadilah. Apa itu fadilah? Kita ini menjadi manusia, ini adalah satu fadilah, satu keutamaan dari Allah. Kenapa belum demikian, Beb? Karena kita nggak dijadikan pohon. Betul apa betul? Kita tidak menjadi hewan, betul? Kita tidak menjadi batu, kita tidak menjadi daun, kita tidak menjadi gunung, tapi kita menjadi manusia. Itu ada satu fadilah dari Allah, satu keutamaan dari Allah, dan kita menjadi manusia. Qul bi fadlillah, apabila dia menjadi manusia, wa bi rahmatihi, dan dia mendapatkan rahmat. Apa rahmat terbesar? Adalah nikmat iman wal Islam. Tidaklah kita mendapatkan iman wal Islam kecuali datang dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak bakal tahu Allah kalau bukan datang dari Nabi Muhammad. Maka apabila kita udah jadi manusia dan tahu kelahiran Nabi Muhammad, ya, ada orang jadi manusia tapi agamanya bukan Islam, dia nggak dapat tuh. Ya, ada orang yang menjadi manusia tapi agamanya lain dari Islam, tidak mendapatkan rahmat tersebut dari Allah. Tapi apabila dia mendapatkan rahmat, tahu kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa? Di ayat lain Allah menyatakan, "Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad SAW kecuali rahmat bagi seluruh alam. Jelas rahmat di sini adalah kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Jadi singkatnya, hei umat Nabi Muhammad, apabila kamu menjadi manusia, dan ketika kamu jadi manusia, kemudian kamu tahu kelahiran Nabi Muhammad, perintah Allah apa? Falyafrahu, bergembiralah kalian. Jadi gembira datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya, maulid wajib apa enggak? Jawab yang kompak, maulid wajib tidak? Wajib tidak? Wajib tidak? Yakin? Takbir. Jadi maulidnya wajib, taruh dalam hati, memperingati kelahiran Nabi Muhammad adalah wajib. Orang kafir Abu Lahab yang dia disiksa, tapi karena memperingati kelahiran Nabi Muhammad, senang atas kelahiran Nabi Muhammad, mendapatkan nikmat dari Allah. Bagaimana kita yang sholat, kita yang berpuasa, kita kumpul baca maulid, insya Allah kita semua min ahlil khair. Amin. Insya Allah kita semua masuk dalam surganya Allah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah tutup ayat tersebut dengan apa? Huwa khairu mimma yajma'un, dan itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Maksudnya apa? Lebih baik dari kita kumpulkan. Ada orang mengumpulkan hartanya, ada orang mengumpulkan jabatannya, ada orang mengumpulkan sawahnya, ladangnya, anaknya, istrinya. Itu semua tidak menjadi lebih baik. Kalau apa? Kalau dia tidak gembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Itu semua tidak menjadi nilai poin di hadapan Allah. Kalau apa? Dia tidak mengikuti jejak Nabi Muhammad. Maka menjadi lebih baiknya manakala kita punya harta, kita punya jabatan, kita punya ini, kita punya itu, dan kita pun merayakan kelahiran Nabi Muhammad dengan harta kita, dengan tenaga kita, maka itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Habib, saya bukan orang kaya, Habib. Saya nggak kumpulin harta, Habib. Saya nggak kumpulin jabatan, Habib. Saya nggak kumpulin apa-apa, Habib. Saya orang miskin. Apa yang kalian kumpulkan? Habib, saya kumpulkan sholat saya, bangun malam saya, tahajud saya, bacaan Quran saya, puasa saya, dan lain sebagainya saya kumpulkan. Tapi gembira nggak atas kelahiran Nabi Muhammad? Enggak, saya nggak gembira, biasa aja. Maka dikatakan orang tersebut tidak mendapatkan yang disebut oleh Allah huwa khairum mimma yajma'un. Jadi sholatnya, puasanya, amal ibadahnya, semuanya tidak bernilai di hadapan Allah manakala dia tidak gembira atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi gembira atas kelahiran Nabi Muhammad itu wajib. Ada orang zaman sekarang, dia pintar Al-Qur'annya, dia bahkan hafal Al-Qur'annya, dia taruh anak-anak
untuk menghafal Al-Quran. Tapi manakala datang bulan Maulid, apa dia bilang? Itu bulan bid'ah, itu bulan sesat, itu bulan yang tidak bagus, pengkultusan kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? Bacaan Qur'annya tidak bernilai di hadapan Allah. Ibadahnya tidak bernilai di hadapan Allah. Kenapa? Karena untuk mendapatkan cintanya Allah haruslah lewat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi maulid itu wajib. Maulid itu wajib. Itu yang pertama. Maulid wajib. Karena untuk mendapatkan cinta Allah, maka harus lewat Nabi Muhammad. Kenapa harus lewat Nabi Muhammad? Kan kita bisa langsung sama Allah. Ini ada firman Allah yang memerintahkan kita. Kalau ibu-ibu di sini, Bu, masih segar masih? Tapi ibu-ibu ngipas dulu, gerah Bu ya. Panas Bu. Tapi mendingan begini dah daripada hujan. Betul? Bu, kalau punya suami terus punya gaji sebulannya 70 juta. Senang nggak? Senang nggak? Wah, senang itu. Udah nyatet tiap bulan tuh, selembar aja tuh. Beli kalung, beli kulkas ganti, TV ganti semua tuh, gigi ganti kayak gini. Kenapa? Duit suami gua mah banyak, ya. Udah gajinya 70 juta setiap bulan. Ya. Setiap harinya dikasih 10 juta sama bosnya. Enak nggak? Enak nggak? Uang harian dari bos, nih bonus kata bos, 10 juta. Bos, buat apa nih bos? Pakai habisin. Besok gua kasih lagi kata bosnya. Enak nggak kalau gitu? Kerjanya apa deh kalau begitu? Gaji 70 juta, bonus 10 juta, banyak amat tuh duitnya bos. Kerjanya apa? Kerjanya ngitungin duit bos. Enak nggak? Bosnya duitnya udah kebanyakan. Begitu bosnya sakit, ibu kira-kira nyuruh suami buat jengukin nggak? Nyuruh pasti, betul. Itu bos kan sakit, ayo kita jenguk dah, ya nggak? Ayo kita beliin buah dah, ya nggak? Timbul kita cinta sama bos kita, betul. Timbul kita sayang sama bos kita, betul. Kenapa? Bos kita udah baik sama kita, bos kita udah ngasih tuh 10 juta, 70 juta tiap bulan. Baik nggak bos kita? Baik. Begitu sakit kita pasti datang. Dan semua anak buahnya karyawan sama dikasih begitu. Pasti mereka semua pun datang buat jenguk bosnya. Betul nggak? Cinta kita sama bos yang baik. Betul nggak? Tapi kalau bos nomor dia cinta nggak? Udah bang keluar aja dari kerjaan dah. Itu bos pelit banget tuh. Betul? Karena bosnya baik maka kita cinta dan itu wajar. Buat orang berakal kalau orang-orang baik sama kita, kita balas kebaikan ataupun kita cinta sama dia, kita sayang sama dia. Ya, dengan apa? Dengan kadarnya kita sebagai apa? Anak buah dan bos. Maka itu wajar. Lalu pertanyaannya, Allah ngasih kita setiap hari kira-kira lebih dari 10 juta nggak? Lebih dari 10 juta nggak? Ini mata bisa ngedip nih. Betul? Coba mata sebelah aja nggak bisa ngedip. Enak kagak kira-kira? Kagak enak deh. Ini jadi kalau pas lagi main patah saya, aduh kelilipan dah. Nggak bisa dikucek lagi. Kagak bisa ngedip. Betul? Kalau naik motor tuh melotot gitu mata. 3 hari juga mata iritasi. Ya kan? Kita ke dokter, bayar kata dokter, oh ini harus disuntik nih. 1 kali suntikan 300.000. Ya, belum napas kita bisa menghirup napas dengan mudah. Enak nggak? Coba kalau orang udah pakai oksigen, berapa duit tiap hari? Betul? Kaki masih bisa jalan, mata masih bisa melihat. Itu semua kalau dihitung mungkin lebih dari 100 juta setiap hari kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Coba darah yang berjalan lancar tanpa ada penyakit. Coba orang punya sakit gula. 3 hari sekali coba itu apa darah dikuras, emang kata kolam gitu kan? Ya kan? Dikuras. Coba berapa duit habis kata orang untuk menjaga kesehatannya, tapi kita dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar, man arafa nafsahu, siapa yang mengenal dirinya, faqad arafa rabbuhu, pasti dia mengenal Tuhannya. Wa man arafa rabbuhu ahabbuhu, siapa orang yang mengenal Tuhannya,
pasti dia cinta sama Tuhan tersebut, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang ada kita nggak cinta. Betul apa betul? Betul apa betul? Oh beb, kalau saya cinta beb, saya sholat beb, saya berzakat beb, saya puasa beb. Bagus kalau begitu. Maulid nggak? Bid'ah. Belum dibilang cinta, saudara. Kenapa? Kalau orang cinta sama Khalik, sama pencipta, wajar. Kenapa? Karena kita diberi terus-menerus oleh Allah dan kita cinta pada Allah, itu wajar. Tapi kalau Allah balas cintanya Allah kepada kita, itu namanya spesial. Tandanya Allah membalas cintanya kita. Bagaimana caranya agar kita tahu Allah membalas cinta kita? Allah yang mengatakan, ya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah berfirman, katakan wahai Muhammad, apabila umatmu ingin dicintai, ingin mendapatkan cintaku, mendapatkan cintanya Allah, maka fattabi'uni, ikutilah Nabi Muhammad. Ikutilah aku, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad, sayangi Nabi Muhammad, agungkan Nabi Muhammad, maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian, hapuskan semua kesalahan kalian. Karena apa? Karena cinta pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas kan nih Muhammad? Jelas gak bapak-bapak? Jadi cinta kepada Allah, kita dicinta sama Allah, wajar. Tapi kalau Allah mencintai kita, ada caranya. Cintai dulu Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad, jalankan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad. Maka kita termasuk orang yang cinta kepada Nabi besar Muhammad, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya yang hadir sini, cinta gak sama Nabi? Jawab yang kompak, cinta gak sama Nabi? Cinta. Betul, cinta sama Nabi? Takbir. Jadi yang pertama, maulid itu wajib. Yang kedua, mencintai Nabi Muhammad adalah modal mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau emang cinta sama Nabi, jalani dong syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi katakan kita suruh menjalankan syariat, maka jalankan syariat Nabi. Nabi suruh tutup aurat, pakai jilbabnya. Jangan kalau maulid doang pakai jilbab. Betul apa betul? Betul apa betul? Yang neng-neng masih muda masih ada. Yang udah kawin ada. Yang belum kawin ada. Ada tuh. Banyak. Ente yang udah kawin belum? Ayo dah. Doain Ustaz Fajar biar nikah aja. Amin atuh. Tapi kalau orang mau nikah, jangan dulu yang namanya pacar. Yang di sini ada nggak yang pacaran nih? Anak perempuan ada nggak yang pacaran? Ada nggak? Ada pede lagi, ada biasa. Pacar saya mau. Ada orang sono. Dia mah motornya gede. Jadi kalau diajak jalan kemana dia naik motor gede, rodanya kan 3 Ben. Itu mah bemo namanya, bukan motor. Saking gedenya tuh. Artinya apa? Kalau mengenal Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad, jauhi yang namanya pacaran. Kadang-kadang ada yang salah persepsi di masyarakat kita. Ibu-ibunya, kalau anaknya dijemput nih, anak perempuannya sama anak laki, dibolehin gak bu? Bolehin gak? Boleh beb, atau gimana? Biar dia kenal dulu. Kalau kenal mah biar dia datang sama ibu. Kalau diajak jalan, boleh. Begitu ada santri datang, bu, saya mau melamar anak ibu. Kata ibunya, punya duit berapa lu mau melamar anak gua? Betul ya? Bu, saya baru punya duit 5 juta. Enak banget anak gua 5 juta. Tuh. Bilang orang pacaran kan dibawa gratis, boleh. Tuh coba. Orang yang benar-benar datang mau melamar, ditolak, mau duit sedikit. Yang pacaran gratis dibawa kemana-mana, boleh. Betul apa betul? Betul apa betul? Ada santri perempuannya, dia WhatsApp si laki-lakinya.
Dia panggil apa? Abi, kapan kesini Abi? Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Dia panggil Abi. Yang perempuan panggil Umi. Panggil Abi sama Umi. Tunggu Umi ya, tunggu Abi ya. Begitu putus jadi janda sama duda. Ada nggak yang begitu? Kita doain yang hadir di sini, yang pacaran kita doain biar cepat putus. Amin. Amin. Bilang amin kencang, amin biar dia putus biar. Kan kalau dia putus, ntar dia biar itu pacaran sama gua dah. Itu mah politik namanya itu. Artinya apa? Kalau benar cinta sama Nabi, jauhi yang namanya kemungkaran, betul? Jauhi yang namanya kemusyrikan, jauhi yang namanya segala macam itu kemaksiatan, jauhkan. Kalau misalkan ibu-ibu punya anak perempuan, ada yang jemput anak laki, haram, nggak boleh jemput. Oh emang lu bener suka sama anak gua, datang besok, temuin bapaknya. Betul betul. Kata anak santri, Bu, saya mau nikah sama anak ibu, bukan sama bapak ibu. Enggak, maksudnya temuin. Emang kapan lo mau nikah? Kalau mau nikah ditungguin, setahun 2 tahun lagi ditungguin. Tapi lu jangan sekali-kali lu bawa anak gua jalan-jalan kemana-mana. Itu baru namanya cinta pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena di Indonesia banyak orang-orang yang mengaku cinta Nabi, tapi jauh kehidupannya dari syariat Nabi Muhammad. Kalau memang mengaku cinta Nabi, banyak-banyak bersolawat. Nih, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, ada nggak yang sehari semalam sholat 10.000? Ada nggak? 10.000 itu banyak amat tuh. Sholawat 1 kali dapat 10 rahmat, betul nggak? Sholawat 10 dapat 100 rahmat, betul nggak? Sholawat 100 dapat 1000, bahkan ditulis oleh Allah heningnya min ahlil jannah. Orang yang sholawat sehari semalam 100, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, 1 dapat 10 rahmat, dapat 10 kebaikan, dicabut 10 keburukan. Sholawat 10 dapat 100 rahmat. Sholawat 100 ditulis keningnya. Apabila dia meninggal dunia, hari itu telah bersolawat, dia akan masuk dalam surganya Allah lewat syafaat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau cinta Nabi, jalani syariat Nabi, jauhkan kemaksiatan dan perbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kapan dan saya bersolawat? Kata Habib Ali mengatakan, salatan yatasimu biha rohul musalli alaihi. Sampai salawat kalian bersambung roh kalian dengan roh Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Minimal sampai kita mimpi Nabi Muhammad ketika kita masih hidup di dunia. Kira-kira mau nggak mimpi Nabi? Mau nggak? Nabi bilang siapa yang pernah mimpi bertemu denganku dalam keadaan tidur, maka nanti akan bertemu denganku dalam keadaan sadar. Minimal kalau kita mimpi Nabi Muhammad di akhir hidup kita mau meninggal dunia, yang mengajak kita bersyahadat, yang mengajak kita mengucap la ilaha illallah, itu adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak nggak kalau gitu? Enak nggak kalau begitu? Jadi banyakin sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak ada perdagangan yang menguntungkan kecuali bertransaksi dengan Allah. Maksudnya apa, Bib? Nih ibu-ibu, misalkan ibu-ibu belanja ke warung, beli gula, bawa duit 10.000. Bang, saya beli gula setengah kilo. Nih duitnya 10.000. Dikembaliin 2.000 misalkan. Harga gula 8.000 misalkan, dikembalikan harusnya 2.000, betul? Tapi sama tukang warung beli apa tadi? Beli gula, duitnya berapa? 10. Nih, kembaliannya 100.000. Enak nggak? Enak nggak? Kira-kira besok belanja lagi nggak? Belanja lagi enak, belanja situ lah tuh. Belanja 10.000 dapat 100.000, betul nggak? Wah, mau cobain besok ah, mau belanja 100.000. Wah bang, saya beli gula, beli beras, beli telur bang. Duitnya berapa? 100.000. Nih, saya kasih 1 juta. Wah, enak nggak? Ada nggak warung begitu? Ada nggak? Dari ujung Merauke sampai Sabang kagak ada. Orang belanja di 10.000 dikasih 100.000 kagak ada. Orang bisa belanja, wah ini kalau belanja 1 juta gimana nih? Wah, dites lagi sama ibu-ibu.
Duit juta nih, besok belanja juta. Bang, saya beli telur, beli beras tuh 2 karung tuh. Duitnya berapa nih? Juta nih. Kata abangnya, udah dah, besok-besok belanja sini, gak usah bawa duit, apa yang mau diambil, ambil semuanya. Enak gak begitu? Enak gak? Besok kalau mau belanja sini gak usah bawa duit, setiap hari dikasih duit. Enak gak? Enak gak? Tapi gak ada warung yang begitu. Betul? Cuman ada transaksi sama Allah. Coba bayangin, sholawat 1 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 1 kali Allah kasih 10 rahmat. Betul gak? Kita sholawatnya 1 buat Nabi. Itu juga sambil ngegoreng jengkol. Tapi Allah kasih 10 rahmat. Allah kasih 10 kebaikan. Allah cabut 10 keburukan. Gak ada lagi yang transaksi demikian kecuali transaksi dengan Allah. Sholawat 100 Allah kasih 1000, sholawat 10 Allah kasih 100 rahmat. Allah cabut 100 keburukannya. Tadinya takdirnya buruk berubah menjadi takdir baik. Gak ada yang tukang dagang yang begini gak ada, kecuali ini adalah bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholawat itu penting. Di satu kampung pernah Syekh Muhammad ini beliau datang ke satu kampung. Beliau ini datang ke satu kampung, ada bernama Syekh Muhammad. Jadi panggil Syekh Muhammad Jazuli. Beliau adalah salah satu pengarang yakni daripada kitab Dalail Khairat, tentang berisi adalah fadilah-fadilah sholawat kepada Nabi Muhammad. Maka pada saat itu beliau datang ke satu kampung. Ternyata beliau ingin melaksanakan sholat. Ketika ingin melaksanakan sholat, beliau cari dalam satu sumur. Ini nggak ada kerekannya, nggak ada timbaannya. Kalau zaman dulu kan sumur pakai kerekan, betul? Nggak kayak sekarang, datang mau sholat ada keran. Zaman dulu ngerek dulu. Tapi beliau ketika sampai depan sumur, ini nggak ada timbaannya, nggak ada embernya. Gimana cara ngambil air di dalam? Datang suatu anak kecil. Anak kecil ini mengatakan, wahai Syekh, wahai Tuan, bahwasannya apabila engkau ingin air yang ada di sini, gampang katanya. Ini anak kecil berdoa depan sumur. Ternyata airnya naik ke atas. Ketika airnya naik ke atas, silakan Tuan. Antum mau wudu silakan. Ketika ini Syekh Muhammad Sulaiman ini, Jazuli ini, beliau ini berwudu di sana. Selesai berwudu beliau aneh. Ini anak kecil punya karamah sedemikian rupa. Air yang di dalam sumur bisa keluar dan bisa dipakai wudu. Selesai itu turun lagi itu air. Hebat katanya. Lantas ditanya, ente ini bisa begini dari apa? Punya karamah seperti ini dari apa? Sampai air aja bisa naik ke atas karena doa yang ente panjatkan, padahal masih kecil. Lantas kata anak kecil tersebut mengatakan, di kampung ini biasa. Emang kalau mau wudu begitu caranya. Hebat orang kampung ini. Coba sekampung kalau mau wudu begitu. Lantas apa yang dibaca? Kami hanya bersolawat kepada Nabi Muhammad karena kami penuh keyakinan kepada Rasul, penuh ta'zim pengaguan kepada Nabi Muhammad. Maka apa yang ada niat dalam hati kami akan terlaksana langsung dengan diijabah oleh Allah. Tuh, karena solawat. Jangkrik ini suara apa nih? Jangkrik. Hah? Kali itu lagi solawat ya, suruh solawat. Bib, saya udah solawat dulu ada katanya. Iya, binatang apa semua bersolawat. Ketika kelahiran Nabi Muhammad, burung, pohon, daun, angin yang berhembus mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Mereka semua menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salawat pentingnya, penting saudara. Sampai kapan? Tadi sampai mimpi Nabi Muhammad. Kalau belum mimpi Nabi Muhammad, terus tambahkan salawatnya. Minimal 100 dulu kita istiqomah. Berapa kali anak ngisi di sini? Anak bilang salawat 100. Dia tidak bosan bilangin 100. Enggak. Kenapa? Karena ketika antum salat, antum yang bakal dapat kebaikannya. Ketika antum salat, antum yang bakal dikenal oleh Nabi Muhammad. Ketika antum salat, antum yang akan mendapatkan rahmatnya Allah. Maka itu adalah ibadah paling mudah di akhir zaman.
Bahkan selawat yang tidak ikhlas aja dapat keutamaan, dapat rahmat Allah, walaupun nggak ikhlas, walaupun bercanda. Itu bedanya selawat sama zikir, saudara. Kalau zikir harus penuh dengan keikhlasan, kalau zikir harus penuh dengan penghambaan. Tapi selawat kepada Nabi Muhammad, tadi kita sambil main hadroh, ya enggak? Berzikir sambil main hadroh bisa dijadikan makruh, saudara. Bisa jadi makruh, tapi selawat enggak. Tapi saudara, jangan sekali-kali maulid dicampur aduk sama dangdutan. Betul apa betul? Ada kiai yang ngomong begitu. Maulid di kampung saya mah 7 hari 7 malam. Hebat nggak? Hebat nggak? Maulid 7 hari 7 malam. Ngapain? Hari pertama golek, hari kedua jaipongan, hari ketiga kita panggil ribuan kelas nasional. Ayo ting-ting dipanggil. Dipanggil itu semua jadi maksiat. Judulnya memperingati Maulid Nabi Muhammad. Tapi di panggung nyanyi, joget, haram. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jangan campur adukan kebaikan dengan kemaksiatan, apapun alasannya. Jelas gak? Kalau ada kiai ustaz yang ngajakin dangdutan ketika Maulid, mau ikut atau enggak? Mau ikut atau enggak? Itu namanya melecehkan Nabi Muhammad, bukan mengagungkan Nabi Muhammad. Jelas gak? Jelas gak? Jadi harus punya juga adab kepada Nabi Muhammad. Oh, sholawat kan boleh, ngapain aja. Oh, ini sambil dangdutan, sambil sholawat. Ntar kan malam nih, majlisnya ntar malam. Tapi siang dulu kita pakai dulu joget. Sama aja. Jelas gak? Jelas gak? Maulid nggak boleh dicampur dengan dangdutan. Kalau ada yang undang begitu, mau datang nggak? Bu ibu, ntar ada maulid di sono. Ntar malam acara maulid. Ada datang kiai besar, ada datang ustadz yang terkenal. Siang-siang kita dangdutan dulu bu, sore-sore kita dangdutan. Datang nggak? Datang apa nggak? Bib penasaran mau datang nih. Akhirnya begitu. Jangan penasaran sama kemaksiatan. Jauhkan perkara maksiat. Ya. Jadi yang pertama maulid itu wajib. Yang kedua ikutin sunnah Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad. Yang ketiga perbanyak sholawat. Ya. Yang keempat, anak mau kasih. Zaman sekarang ada banyak pemikiran-pemikiran yang membuat orang menjadi murtad. Betul atau betul? Betul atau betul? Nih, anak mau contohin. Ini apa namanya ini? Air. Botol apa air? Ada botol. Air apa botol? Botol isinya air. Air deh. Nah itu botol. Botol isinya air. Kelihatan nggak? Ini ada tulisannya apa nih? Fit. Ya kan? Dari depan sini kelihatan tulisannya. Fit. Betul nggak? Dari samping kelihatan tuh. Beb, nggak ada beb tulisannya beb. Kelihatan P-nya doang beb, dikit beb. Betul nggak? Dari samping sono juga sama beb. Dari belakangnya ada tulisannya. Berbeda yang kita lihat. Betul nggak? Dari depan sini beda, dari samping sono beda, dari sini pun beda. Tapi kita sepakat ini botol isinya. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Yang matanya masih ngeliat ini botol isinya ya. Air. Kali berubah jadi handphone. Ya. Maka ini botol isinya air, Anda rubah ganti namanya. Kalau Anda ganti, kira-kira setuju nggak? Ini botol isinya air, kita ganti namanya. Jadi apa namanya ini? Jadi kebenaran. Apa namanya ini? Jawab yang kompak, ini namanya apa? Kebenaran. Meskipun dari depan beda sama yang dilihat dari samping, yang dari belakang sini, yang sama samping sama berbeda, tapi kita sepakat ini adalah kebenaran. Baik, ini pelajaran pertama. Yang tadinya botol isinya air dirubah jadi kebenaran. Pelajaran kedua, ini meskipun dipandang dari sudut pandang berbeda, tetap kita katakan kebenaran. Betul nggak? Maka kebenaran ini dimasukkan ke dalam agama. Nih satu, agama Nasrani. Di dalam agama Nasrani
tidak boleh ada yang mengatakan apa, tidak boleh ada yang membunuh, kata agama Nasrani. Tidak boleh ada yang berzina, tidak boleh ada yang mencuri. Berarti di agama Nasrani ada kebenaran. Itu kan kebenaran, betul nggak? Nggak boleh mencuri, nggak boleh membunuh, itu kebenaran, harus ada. Dimasukkan lagi ke dalam agama Buddha. Dalam agama Buddha tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh makan binatang, tidak boleh berzina. Tuh, sampai segitunya agama Buddha. Berarti di agama Buddha juga ada kebenaran. Betul apa betul? Betul apa betul? Dimasukkan lagi ke dalam agama Islam, sama. Dalam agama Islam tidak boleh mencuri, tidak boleh korupsi, tidak boleh berzina, tidak boleh segala macam dengan syariat Islam. Maka dalam agama Islam ada kebenaran. Semua dalam agama-agama dimasukkan kebenaran. Berarti semua agama adalah sama membawa kebenaran. Betul apa betul? Betul apa betul? Berarti semua agama itu benar. Semua agama itu benar. Jawab yang kompak, semua agama itu benar. Setuju tidak? Setuju tidak? Betul. Yang ngomong setuju murtad. Loh, Bib, kenapa murtad? Habib yang ngajarin saya. Ini yang terjadi zaman sekarang. Ada kiai, ada abuya. Oh, dia bilang itu Nabi Muhammad bukan bawa agama Islam. Nabi Muhammad itu bawa sekte baru dalam agama Kristen. Yang ngomongnya abuya, yang ngomongnya kiai. Dibenerin sama orang bodoh. Betul apa betul? Hilang iman gara-gara ngikutin fatwa kiai sesat. Betul nggak? Ini kalau nggak diterangin sama Allah deh, ibu-ibu mengatakan semua agama benar, haram. Bapak-bapak mengatakan semua agama benar, haram. Murtad saudara. Lalu bagaimana, Beb? Jangan sekali-kali katakan semua agama benar, haram. Yang benar hanya agama Allah yang menyatakan alalillahu dinul khalis. Hanya milik Allah lah agama yang lurus tanpa ada kemusyrikan di dalamnya. Apa agama Allah? Apa agama yang Allah turunkan untuk umat manusia? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Jelas nggak? Jelas nggak? Berarti selain agama Islam itu jawab yang salah yang kencang. Beb, berarti agama lain salah? Salah. Jangan sekali-kali dalam hati mengatakan agama yang lain bisa jadi benar, bisa jadi dia juga masuk surga. Haram, murtad saudara. Jelas gak? Jelas gak? Apalagi mencampur adukan akidah, haram. Tapi bersosial wajib. Kalau punya tetangga ada orang Kristen sakit, wajib dijenguk, kasih dia obat, kasih dia makan, biar dia sembuh lagi. Ada orang Buddha, tetangga kita dia sakit, dia susah, kasih harta kita, kasih sebagian, kasih perhatikan dia. Itu namanya sosial dan itu wajib. Tapi kalau ada orang Kristen, dia lagi ngerayain Natal, ibu diundang ke rumahnya untuk merayakan Natal, ibu datang, haram. Jelas gak? Jelas gak? Zaman sekarang banyak anak hadroh diajakin masuk gereja. Begitu orang Kristen datang, tola'al. Apaan? Tola'al Badru itu ketika Nabi datang, Nabi datang ke Madinah terakhir. Ini umat Islam hijrah semua berangkat ke Madinah duluan. Nabi sama Sayyidina Abu Bakar terakhir. Maka sahabat dari jauh melihat, maka dibuatlah syair tersebut. Tola'al Badru alaina. Ini menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Kalau Ustadz datang masih bawa apa yang disebutkan Nabi Muhammad, masih bawa ayat Al-Quran, masih bawa hadis. Tapi kalau orang Kristen yang lewat, jangan pakai tola'al Badru, haram. Jelas gak? Anak hadroh kira-kira mau nggak diundang ke gereja? Itu di Pilar ada gereja, diundang. Mau nggak?
1 miliar. Gue bagi bareng-bareng, wah, sebeli mobil nih. Mau nggak? Yang bener ente. Dilihatin duitnya, ya dia sekali dong dah, nggak apa-apa dah. Ini namanya imanuhum bi amplopihim. Imannya di dalam amplopnya. Oh, ngeliat duit banyak, oh boleh. Ya sekali aja ntar tobat gampang lah. Gimana kalau kita ditolak mati? Belum sempet tobat, duitnya kagak dapat, mati lagi. Lah, gimana? Jangan pakai dibuat-buat. Udah Islam jalani toriko yang apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi ketika ditawari, wahai Muhammad, maukah engkau kita negosiasi kata orang kafir, hari ini engkau beribadah dengan agamamu, maka kami ikut ibadah dengan agamamu. Tapi besok kami beribadah, engkau pun ikut dong dengan ibadah kami. Nabi tolak jika engkau berikan bulan sebelah kanan, bulan matahari sebelah kanan, bulan sebelah kiri, maka Nabi katakan lakum dinukum waliyadin. Tolak ini namanya konsep pluralisme. Tolak. Jangan ada mengatakan semua agama benar, haram. Jelas gak? Jelas gak? Kalau ada kiai yang ngomong gitu, kira-kira mau diikutin gak? Mau diikutin gak? Zaman sekarang banyak ustadz jadi ustadz-ustadan, ulama jadi ulama-ulamaan. Betul gak? Kalau begitu mau diikutin gak? Ulama-ulamaan, ustadz-ustadan, kiai-kiaian, kayak mobil-mobilan ini. Akhirnya dapat surganya, surga, tidak ajakin di surga bohongan. Karena kiainya kiai bohong, ustadznya ustadz bohongan. Dan karena ulama itu yang kayak gimana sih? Allah nih yang mendefinisikan ulama. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya Allah adalah mereka ulama. Tuh, orang yang punya ilmu dan takut kepada hukum Allah itu ulama. Tapi orang punya ilmu, oh boleh-boleh aja selamat nakal, oh boleh-boleh aja berzina, berhubungan badan di luar nikah, boleh-boleh aja. Itu namanya bukan ulama. Oleh begitu ditinggalin, betul? Siap tinggalin, siap jaga ulama. Habib, lalu ulama itu yang kayak gimana? Ulama itu yang berfatwa mengikuti fatwanya para salafus soleh, orang-orang terdahulu, kurun waktu Nabi Muhammad. Ini sahabat, turun tabi'in, ada tabi'in. Nah, kurun 3 waktu inilah yang bisa dipegang hujahnya. Kan kita udah jauh, ada di bawahnya ada tabi'un, tabi'in, dia mengikuti jejaknya para tabi'in. Siapa mereka? Para ulama yang lurus, yang mengatakan hak itu hak, yang mengatakan batil itu batil. Tapi zaman sekarang mengatakan hak ditangkap. Betul nggak? Betul nggak? Ya, orang ceritain kilometer 50 ditangkap. Betul nggak? Padahal itu perkara hak. 6 laskar FPI itu benar dibunuh, benar ditembak, benar disiksa, dan ana meyakini dia itu syuhada, saudara. Kenapa bilang syuhada, Beb? Dalilnya mana? Nggak perlu dalil. Kenapa? Karena rumah ana dekat sama markas syariah, sama pesantrennya Habib Rizik. Dan kalau kita lagi datang ke sana, kadang ada keluarganya datang yang mau ziarah ke 6 syuhada. Salah satu keluarganya datang, dia mau ziarah. Kadang nih keluarganya cerita, ini si Fulan ini setiap malam bangunin ibunya cerita nih. Ibunya yang meninggal nih cerita, ibu selalu dibangunin setiap jam 3 sampai hari ini. Setiap jam 3 malam ibu dibangunin, bu bangun tahajud. Tuh coba, anaknya udah meninggal, laskarnya udah meninggal, tapi tiap malam bangunin ibunya. Lalu adanya ada mimpi, ada satu syuhada yang dia 3 bulan lagi mau nikah. Ketika dia mimpi apa? Bu, saya sudah senang, saya sudah di istana, dan saya sudah senang di pelaminan yang begitu bagus, megah. Coba, ada yang datang ke teman-temannya dimimpiin sama ini 6 syuhada. Teman-teman kuliahnya, ada yang satu lagi skripsi, senantiasa, kalau di mimpinya, jangan tinggalin sholat, jangan tinggalin ibadah, jangan tinggalin sholawat. Nih, ke-6 ini, 6 laskar ini dia berdakwah setelah kematiannya, saudara.
Nikmat mana yang Allah berikan sama roh yang bisa jalan kemana aja, kecuali nikmat para wali dan para orang-orang soleh dan juga orang-orang meninggal dalam keadaan syahid, saudara. Orang yang syahid bisa berjalan kemanapun yang diinginkan atas kehendak Allah. Ini rohnya berdakwah setelah kematiannya. Dan masih banyak ceritanya yang Anda dengar langsung dari orang tua yang meninggal. Bahkan adanya ada yang kecil. Kalau orang tuanya baca tahlil, ini kadang malam Jumat baca tahlil buat kakaknya yang meninggal. Maka sang kakak datang, sang adik selalu ngomong, "Bu, kakak ada." Duduk itu kakak, senyum itu kakak. Coba bayangin, roh mana yang diberikan kebebasan seperti itu oleh Allah? Kecuali mereka para syuhada. Tapi kalau ngomong kayak gini, wah, akhirnya di-upload di YouTube. Habib menyebarkan berita bohong. Wah, Habib tangkap siapa itu panitianya? Ada nggak Pak Lurahnya? Coba Pak Lurahnya tangkap. Akhirnya Pak Lurahnya ditangkap. Innalillahi. Jadi ikutin ulama yang lurus, betul. Ikuti para habaib, betul. Ikuti orang-orang soleh yang betul-betul mengajak pada cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka itu dia yang bisa Al-Fajir sampaikan. Karena Al-Fajir abis ini langsung ke Kedung Waringin. Ini udah jam 11:30 nih. Tapi di sana ada ceramahnya ada 3. Tapi udah diteleponin baik dari tadi tuh. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Yang pertama tadi, Maulid itu wajib. Yang kedua, hidupkan sunnah Nabi, jalankan syariat Nabi, dan perbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf kepada para tuan guru. Ana langsung jalan nih. Mohon maaf Bapak Lurah, Bapak Kiai, Ana langsung jalan dan nggak bisa kumpul lagi karena udah diteleponin mulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.